bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Halo, selamat pagi. Hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2023. Kita bersama lagi dalam persekutuan doa pagi bersama anggota jemaat, anggota simpatisan, dan semua orang yang percaya yang berada dalam kanal YouTube GKI Surya Utama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin membaca Alkitab. Kiranya Tuhan Engkau memimpin kami untuk boleh membaca Alkitab dengan baik, merenungkan firman-Mu, sehingga itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan kami memahami kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi manusia yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah utamakan keselamatan. Mari kita membaca, memperhatikan surat Filipi pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu saudara yang berkata Tuhan, utamakan keselamatan. Apa sih keselamatan itu? Keselamatan kata dasarnya adalah selamat. Selamat
Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan maknanya adalah bebas dari bahaya, bebas dari malapetaka, bencana, terhindar dari berbagai macam persoalan, dan yang juga adalah sukacita, gembira. Bahwa keselamatan adalah keadaan yang tadi tuh, keadaan selamat, keadaan yang bebas dari bahaya, keadaan yang bebas dari bencana, keadaan yang terhindar dari segala persoalan, pergumulan, hidup tenang, itu selamat, itu keselamatan. Nah, kalau tema kita adalah utamakan keselamatan, maka kita diajak untuk menikmati hidup. Hidup yang bebas dengan persoalan, hidup yang bebas dari bencana, hidup yang bebas dari ketakutan. Apakah itu mungkin? Mungkin saja. Karena firman Tuhan membawa hidup kita dalam kebahagiaan yang sejati. Gitu kan? Setiap kali kita mengakhiri pembacaan firman Tuhan, pengkhotbah akan berkata, dan orang yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan, memahami, melakukan firman atau kehendak Tuhan. Maka kalau kita hari ini sedang berbicara tentang utamakan keselamatan, maka kita sedang berusaha untuk mendapatkan, didorong, menghasilkan, mengusahakan suatu situasi kehidupan yang bebas dari ketakutan. Tetapi kita merasakan sukacita yang sejati. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus tadi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang pertama, kita perlu mengubah cara pandang. Bahwa ketaatan itu bukan hanya kepada orang-orang, bukan kepada orang-orang yang melihat kita. Kita taat ketika kita bukan hanya dilihat oleh orang-orang, tetapi ketika orang lain tidak melihat kita, kita tetap taat. Itu artinya bahwa kita memahami, percaya bahwa Allah sungguh-sungguh melihat, memahami segala persoalan kehidupan kita. Keselamatan yang sejati adalah ketika kita tahu bahwa Allah sungguh hadir dalam hidup kita. Ia tahu ketika kita senang, ia tahu ketika kita takut, ia tahu, dia paham ketika kita dalam segala pergumulan persoalan. Ia selalu memahami hidup kita. Jadi, keselamatan yang sejati itu bukan diberikan oleh manusia. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, kamu taat jangan hanya ketika ada aku saja nih. Justru utamanya ketika aku terlebih-lebih tidak ada, kamu juga harus melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam bimbingan-bimbinganku. Ini artinya bahwa keselamatan adalah melekat. Kita melakukan hal-hal yang baik bukan karena ingin mendapatkan pujian, tetapi karena kita ingin memuliakan nama Tuhan. Maka untuk itu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah ada di sekitar kita. Allah hadir di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, untuk itu ada 5 hal yang perlu kita lakukan. 5 hal itu saya kasih akronim utama. Hal yang pertama tadi saya sudah jelaskan. Ubah cara pandang bahwa ketaatan kita dalam kehidupan ini bukan hanya karena ingin dilihat orang, tetapi utamanya itu adalah ingin memuliakan Tuhan. Ayo ubah cara pandang. Dan kalau kita sudah ubah cara pandang, maka tentukan, hal yang kedua adalah tentukan prioritas hidup kita.
prioritas hidup kita adalah mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah adalah prioritas hidup kita, yang bisa kita terapkan dalam berbagai macam peranan kita di dalam kehidupan ini. Kalau utamanya kita, prioritas hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, maka di dalam semua situasi hidup kita, pekerjaan kita, status kita, dimanapun kita berada, kita semua ingin sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ubah cara pandang, yaitu kita taat untuk dalam menjadi sebuah bagian hidup kita. Maka kita menentukan prioritas memuliakan Tuhan. Maka hal yang ketiga adalah aminkan kuasa Allah dalam hidup kita. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauannya maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah memilih kita untuk menjadi alat-alat memuliakan namanya. Maka aminkan kuasanya. Bahwa dimanapun kita berada, kita mengemban misi kerajaan Allah. Menyatakan damai sejahtera. Kalau prioritas kita hidup kita adalah memuliakan Tuhan, maka tutur kata, perbuatan, dan hidup kita sungguh-sungguh utamanya adalah menyatakan kerajaan Allah. Dan hal yang keempat adalah kalau kita dipanggil, diundang, dilayakan sebagai hamba-hamba Tuhan, maka dengan segala kesungguhan mantapkan langkah hidup kita. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus mantap langkah hidupnya sebagai rasul Tuhan, sebagai pemberita Tuhan. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesusahan, tetapi ia tetap menunjukkan identitasnya sebagai hamba Tuhan. Nah, bagaimana kita dalam semua segi kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mantap langkah hidup kita di dalam Tuhan? Bahwa di dalam segala perkara, sungguh kita layak disebut sebagai saksi Kristus. Karena orang lain melihat, merasakan, mengalami kuasa kasih Kristus karena dan juga di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, utamakan keselamatan adalah dalam segala keadaan yang ada. Sungguh kita layak disebut sebagai saksi Kristus. Dan hal yang kelima adalah agungkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah utamanya keselamatan. Bahwa baik susah, senang, sehat, sakit, kelebihan, kekurangan, nama Kristus selalu diagungkan dalam hidup kita. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Ketika nama Tuhan diagungkan, maka yang ada adalah sukacita. Karena kita sebetulnya tidak layak, tapi diundang untuk menjadi layak. Maka utamakanlah keselamatan. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yaitu, ubah cara pandang kita. Bahwa kita sungguh-sungguh ingin taat di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Untuk itu kita menentukan prioritas hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, bahaya, pergumulan, tantangan sebesar apapun, maka kita aminkan kuasa Allah yang nyata dalam hidup kita. Kita siap dipakai untuk menjadi alat yang memuliakan namanya.
Mantapkan langkah kita. Sekalipun banyak pergumulan. Kalau orientasi kita, prioritas kita untuk memuliakan Allah, maka kita tidak pernah takut kehilangan apapun. Justru sebaliknya, kita merasakan hidup berkelimpahan. Dengan demikian, agungkan kuasa kasih Kristus dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara Tuhan, adik-adik, kakak-kakak, dan semuanya, mari keselamatan yang kita dapatkan itu bukan hanya nanti pada kerajaan Allah yang kita nanti-nantikan, tetapi keselamatan itu ada saat ini. Di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Utamakan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami. Maka pimpinlah kami agar boleh menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu, memahami rancangan-rancangan Tuhan yang diberikan pada setiap kami, untuk kami wujudkan, dan kehidupan kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kami dalam hidup ini sungguh-sungguh memprioritaskan keselamatan di dalam kasih Kristus, bahwa apapun yang kami lakukan, nama Tuhan selalu dimuliakan. Sungguh Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, mampukanlah kami untuk memuliakan nama-Mu. Untuk itu biarlah dalam semua kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan kami sebagai anggota jemaat GKI Surya Utama, nama Tuhan selalu dimuliakan. Dalam kehidupan kami pribadi, ya Tuhan, di dalam semua dinamika kehidupan yang ada, kami juga memohon agar Engkau selalu memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kehendak Tuhan menjadi nyata. Damai sejahtera Allah dapat dirasakan melalui tutur kata, perbuatan, dan seluruh kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap pribadi yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Setelah perobatan, perawatan, Tuhan tolong agar mereka tetap memiliki hati yang gembira untuk menantikan kesembuhan yang baik dalam semua perawatan kehidupan kesehatan yang mereka lakukan, sehingga kehidupan mereka boleh tetap merasakan dijalani dengan hati yang gembira. Bapa di dalam surga yang sedang mencari pekerjaan, mengusahakan perbaikan ekonomi dengan bekerja di toko, di kantor, di rumah, bahkan mereka sebagai pengendara kendaraan, sebagai ojek online, ojek pangkalan, supir. Biarlah mereka terus merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam permasalahan yang tidak diucapkan, diberitahukan kepada orang lain. Hanya diri sendiri dan Tuhan yang terus memahami, menggumuli dalam doa-doa. Tuhan, berkatilah mereka agar mereka boleh merasakan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati hubungan yang harmonis, penuh sukacita antara pasangan, suami, istri, relasi dalam keluarga, orang tua, anak, menantu, mertua, sanak keluarga. Sungguh ya Tuhan, keluarga yang didasari oleh kasih Kristus akan memancarkan terang kasih Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul untuk mengambil keputusan yang besar dalam kehidupan mereka, tentang pekerjaan, kuliah, tempat tinggal, apapun Tuhan. Itu semua boleh diambil dalam pimpinan kasih cinta Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, keluarga kami, sahabat kami, kerabat kami, saudara kami. Tuhan, kiranya usia lanjut tidak menghilangkan sukacita,
makin tua, makin bermakna, makin sungguh siap untuk dipakai sebagai saksi-saksi Kristus. Berkatilah juga keluarga yang mendampingi anak, menantu, cucu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong, menyembuhkan, menyehatkan semua lansia dengan penuh cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk proses pemulihan kesehatan Yunita, istri dari Iwan. Kiranya Yunita boleh mendapatkan pemulihan pasca perawatan dari rumah sakit, dirawat di rumah penuh dengan sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk GKI Surya Utama. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati majelis jemaat sebagai pemimpin, memberkati, menolong setiap pelayan-pelayan Tuhan di berbagai macam bidangnya. Tuhan menolong, kiranya calon penatua masa tahun pelayanan ke depan yang nama-namanya ada di warta jemaat, kami mendoakan mereka, kiranya mereka makin mantap untuk menjadi pemimpin gereja di GKI Surya Utama. Dan kiranya semua program kerja yang sedang direncanakan boleh diwujudkan dan dilakukan untuk menyatakan kerajaan Allah, menyatakan sukacita, menyatakan pemulihan sebagai kehidupan berjemaat sebagai tubuh Kristus. Tuhan, berkatilah juga Indonesia, bahkan kehidupan umat manusia. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan, rakyat Indonesia, untuk boleh merasakan kehidupan yang baik. Dan berkatilah tahun politik, tahun depan, pergantian presiden, wakil presiden yang akan kami hadapi. Itu semua sungguh mendatangkan kebaikan, dampak yang baik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kiranya semua yang baik Tuhan akan memberikan kepada kami, karena kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.